Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Doni Maulana absen 9, Fahrunisa absen 10, Firda Melani Setiawan absen 11, dan Friska Tisnawati absen 12, kelas 12 akuntansi 2 SMK Negeri 15 Jakarta. Di sini kami akan menjelaskan tentang mata pelajaran akuntansi lembaga pemerintah KD 3.1, yaitu menganalisis transaksi akuntansi asas satker dan akuntansi desa atau kelurahan. Sebelum memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja ke yang pertama. Oke, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pendapatan desa. Pendapatan desa itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendapatan asli desa, yang kedua transfer desa, dan yang ketiga pendapatan lain-lain. Yang pertama, pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diterima oleh bendahara desa dan harus disetorkan ke dalam rekening desa. Lalu yang kedua, transfer desa. Transfer desa yaitu suatu bentuk alokasi pendapatan dalam bentuk transfer. Pendapatan tersebut berasal dari pemerintah di atas desa sebagai bentuk bantuan keuangan kepala desa. Lalu yang ketiga, pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan yang diterima oleh desa, misalnya hibah, sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan pendapatan lain-lain yang dianggap sah. Dan berikut ini contoh pencatatan pendapatan asli desa. Dalam tahun 2011, diperoleh pendapatan asli desa berupa hasil usaha senilai 19 juta, hasil aset berupa swadaya sebesar 25 juta, dan lain-lain dari pendapatan asli desa sebesar 6.500.000. Bagaimanakah pencatatannya? Berikut pencatatannya, yaitu hasil usaha kita tulis senilai 19 juta, dan hasil aset berupa swadaya kita tulis senilai 25 juta, dan lain-lain pendapatan asli desa kita tulis senilai 6.500.000. Lalu kita jumlahkan, totalnya menjadi 50.500.000. Yang kedua itu ada contoh pencatatan transfer desa. Pada tahun 2012 diperoleh pendapatan transfer berupa dana sebesar 550 juta, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten A sebesar 225.900.000, dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten A sebesar 55 juta. Bagaimanakah pencatatannya? Pencatatannya sebagai berikut. Yang pertama, dana desa kita tulis senilai 550 juta. Lalu bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten A kita tulis senilai 225.900.000. Lalu yang ketiga, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten A kita tulis senilai 55 juta, dan kita jumlahkan menjadi 830.900.000. Oke, yang ketiga itu ada contoh pencatatan pendapatan lain-lain. Pada tahun 2013 diterima hibah sebesar 18.500.000 dan lain-lain dari pendapatan yang sah sebesar 1.250.000. Bagaimanakah pencatatannya? Berikut pencatatannya, yaitu hibah ditulis senilai 18.500.000 dan
Lain-lain dari pendapatan yang sah, kita tulis 1.250.000. Lalu kita jumlahkan menjadi 19.750.000. Jenis-jenis pembelanjaan desa dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada bidang penyelenggara pemerintahan desa, yang kedua ada bidang pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga ada bidang pembinaan kemasyarakatan desa, yang keempat ada bidang pemberdaya kemasyarakatan desa, dan kelima ada belanja tak terduga. Contoh pencatatan bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam tahun 2000XXX telah dilakukan transaksi belanja dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada belanja pegawai sebesar 360 juta, belanja barang dan jasa sebesar 180 juta, dan belanja modal sebesar 50 juta, dengan total 590 juta. Belanja dalam kelompok ini digunakan untuk yang pertama ada penghasilan tetap dan tunjangan untuk belanja pegawai sebesar 360 juta, yang kedua ada operasional perkantoran untuk belanja barang dan jasa sebesar 24 juta dan belanja modal sebesar 50 juta. Yang ketiga ada operasional BPD untuk belanja barang dan jasa sebesar 12 juta dan operasional RT/RW belanja barang dan jasa 144 juta. Contoh pencatatan bidang pelaksanaan pembangunan desa. Dalam tahun 2000XXX telah dilakukan transaksi belanja dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada belanja barang dan jasa sebesar 170 juta, belanja modal 340 juta, dan total 510 juta. Belanja dalam kelompok ini digunakan untuk yang pertama ada perbaikan saluran irigasi, untuk belanja barang dan jasa sebesar 73 juta, dan belanja modal sebesar 147 juta. Yang kedua ada pengaspalan jalan desa. Yang pertama untuk barang dan jasa sebesar 97 juta dan belanja modal sebesar 193 juta. Selanjutnya ada contoh pencatatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Dalam tahun 2000XXX telah dilakukan transaksi belanja dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada pembinaan kemasyarakatan desa untuk belanja barang dan jasa sebesar 114 juta. Yang kedua ada pemberdayaan masyarakat desa untuk belanja barang dan jasa sebesar 74 juta. Dan belanja tak terduga untuk belanja barang dan jasa sebesar 34 juta. Selanjutnya adalah jenis pembiayaan desa. Jenis pembiayaan desa ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa, pencairan dan cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Yang kedua ada pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan ini berasal dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Contoh pencatatan penerimaan pembiayaan. Misal, pada tahun 2015 diterima hasil silpa sebesar Rp28.600.000. Kemudian pencairan dana cadangan Rp 10 juta. Bagaimana pencatatannya? Jawab, silpa ditambah dengan pencairan dana. Jadi, 28.600.000 ditambah dengan 10 juta. Jadinya totalnya adalah Rp38.600.000. Lanjut, contoh pencatatan pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2016 dikeluarkan dana untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp25.600.000 dan penyertaan modal sebesar Rp25 juta. Bagaimana pencatatannya? Sama seperti cara yang tadi, bahwa kita harus menambah. Jadi, jawab pembentukan dana cadangan itu adalah Rp25.600.000 ditambah dengan 25 juta. Jadi, totalnya adalah Rp50.600.000.
Lanjut, akuntansi aset Satker. Dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 dijelaskan tentang standar akuntansi pemerintah atau SAP bahwa aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Yang dimaksud dalam pengertian ini adalah kita dapat menarik kesimpulan bahwa aset yang dijelaskan di SAP itu adalah sumber ekonomi, sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah yang nantinya akan bermanfaat oleh pemerintah dan masyarakat. Lanjut ke sesudahnya. Di sini ada pertama itu adalah aset lancar. Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar yang ada di SKPD terdiri dari kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, bagian lancar dari tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, dan piutang lain-lain, serta persediaan. Yang pertama ada kas di bendahara penerimaan. Kas di bendahara penerimaan, saldo normal adalah debit di sebelah debit. Ingat, saldo normal dari kas di bendahara penerimaan itu adalah debit. Nah, kemudian jika ditambah atau penambahan kas itu dicatat di sebelah debit. Kemudian jika ada pengurangan kas itu dicatat di sebelah kredit. Jadi ingat kembali bahwa kas di bendahara penerimaan itu jika bertambah di sebelah debit dan kalau misalnya terjadi pengurangan itu di sebelah kredit. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Penerimaan ini didebit pada saat direalisasikannya kas yang berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah meliputi 3 bagian: penerimaan pendapatan pajak daerah, penerimaan pendapatan retribusi daerah, penerimaan PAD lain-lain yang sah. Penerimaan PAD lain-lain yang sah itu meliputi 3 bagian. Pertama, penerimaan pendapatan hibah, kedua pendapatan dana darurat, ketiga penerimaan pendapatan lainnya. Kas di bendahara pengeluaran. Kas di bendahara pengeluaran dikredit pada saat kas dikeluarkan dari bendahara. 1. Pemberian panjar untuk pemimpin kegiatan. 2. Belanja operasi dan belanja modal langsung dari bendahara. 3. Penyetoran sisa uang persediaan yang tidak terpakai lagi di SKPD. Piutang pajak daerah atau retribusi daerah merupakan piutang yang diakui atas penerimaan pajak hotel, restoran, dan pajak lainnya serta retribusi yang sudah ada surat ketetapannya baik di SKPD maupun di SKRD. Penambahan pajak atau retribusi dicatat di sebelah debit dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. Piutang memiliki saldo normal memang kalau bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat yang lebih dari 1 periode akuntansi. Digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah, donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan sitaan ataupun rampasan. Aset tetap terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, konstruksi dan pengerjaan. Akuntansi perolehan aset tetap melalui belanja modal dapat dicatat sebagai berikut. Yang pertama, jurnal belanja modal jika melalui SP2D LS ke pihak ketiga. Pencatatannya, belanja modal berada di sebelah debit dan RK pusat berada di sebelah kredit. Lanjut, jurnal belanja modal jika melalui uang persediaan. Pencatatannya, belanja modal berada di debit, kas di bendahara pengeluaran berada di kredit. Lalu di jurnal korolari pengakuan aset tetap. Pencatatannya,
aset tetap berada di debit, ekuitas dana investasi dalam aset tetap berada di kredit. Nah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata maupun pengetikan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.